siapa, kemudian saya menjadi sales ekspor itu siapa. Itu rata-rata saya beda beda buyer. Nah, jadi saya sudah lebih dulu memperkenalkan bahwa saya dari PT ini, PT A misalkan, PT-nya si supplier, bukan PT saya. Saya merupakan supplier dari minuman cap badak dan lain sebagainya. Nah, itu kalau saya kalau memperkenalkan diri. Nah, tapi kalau di tengah-tengah negosiasi, misalkan buyer kita atau kita mau nawarin larutan nih, kan larutan termasuk bahan makanan juga kali ya. Kalau misalkan umroh haji cocok juga nih kata saya kan. Saya bilang terang-terangan ke buyer, saya ada produk namanya ini, mereknya ini, diproduksi oleh ini, saya punya kesepakatan dagang, MOU itu, kesepakatan dagang dengan supplier. Kalau kalau Anda mau order, silahkan, nanti kita bisa hubungkan. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau saya sih selama ini ya, sama partner saya itu terang-terangan, sangat terang-terangan. Jadi ada beberapa buyer yang mundur, nggak apa-apa mundur. Yang mau jalan bareng ya jalan bareng. Jadi apa ya? Memang nggak agak banyak sih yang mundur. Ada 2, mungkin ada 3. Kalau misalkan tahu kita trading ini segala macam. Tapi nggak apa-apa ya. Gimana lagi kalau misalkan kondisinya memang seperti itu. Yang penting kita nggak bohong, menghindari menghindari kebohongan. Kemudian yang kedua kita jujur aja apa yang apa yang apa yang menjadi proses kita gitu kan. Nah, ada yang mundur, kemudian beberapa ada yang saya percaya Anda saya yakin Anda bisa mengerjakan project ini. Kemudian ini bayarnya yang bilang ya. Saya yakin Anda bisa mengerjakan project ini. Saya percaya dengan Anda dan semacamnya lah. Jadi ya itu konsekuensi lah yang harus kita terima. Tapi ya kurang lebih kalau tekniknya seperti itu. Kalau misalkan mau menawarkan kita menjadi sales ekspor dari perusahaan lain. Kalau kita menawarkan atas nama PT-nya kita, gimana Kak? Nah, itu atas nama PT kita. Atas nama PT kita berarti kita ada konsekuensi untuk mengirim atas nama perusahaan kita. Kita mampu nggak untuk kira-kira memenuhi segala macam dokumen yang diminta oleh buyer. Kalau kita mampu, go ahead. Kalau nggak mampu, mending kita ambil dari supplier, bilang kalau kita sudah ada kerjasama dagang atau saya sales ekspor dari perusahaan supplier. Tapi kalau misalnya memang go ahead pakai perusahaan kita, terus sertifikatnya pakai perusahaannya supplier, Wow, itu nggak memungkinkan bisa. bisa? Nggak bisa, Kak. Jadi, ekspor itu harus linier. Eh, antara antara sertifikasi yang melekat pada produk harus sama dengan sertifikasi yang melekat pada proses ekspor. Jadi nggak boleh ketika misal produk ini atas nama PT A, kemudian di ekspor ini kita mencantumkan PT kita, itu akan ditolak, Kak. Masalahnya akan ditolak. Jadi harus linier ini. Jadi kenapa kalau misalkan kita memperkenalkan diri dengan perusahaan kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Mengurus mengurus segala macam dokumen. Misalkan si buyer kita minta sertifikasi yang melekat pada dokumen itu halal, HACCP, organik. Itu kita harus urus sendiri tuh atas nama perusahaan kita tuh. Harus yang tercantum di sertifikat tersebut adalah milik perusahaan kita atau perusahaan kita. Kemudian yang melekat pada proses itu fitosanitary, gampang lah kalau yang melekat pada proses ekspor itu sertifikasinya gampang karena semua bisa diwakilkan ke forwarder. Yang susah, yang jadi pemikiran kita adalah yang melekat pada produk justru. Biasanya ini sertifikasinya selain mahal, kemudian butuh waktu yang nggak singkat.
bukan 1-2 bulan, bisa 3 bulanan mungkin, atau mungkin lebih. Jadi dipertimbangkan untuk masalah itu, Kak, ya. Oh, jadi itu memang satu kesatuan yang harus linear. Jadi kalau misalnya memang menawarkan atas nama kita, sertifikatnya juga harus nama kita, bukan namanya Iya, supplier gitu ya, Kak. Tapi bukan. saya pernah ada satu, Kecuali itu kan bagian dari pengiriman ya, bagian dari proses ekspor. Kecuali kita gini, saya eh, saya memperkenalkan diri ke buyer, saya atas nama PTA. Saya atas nama PTA. Tapi buyer minta beberapa produk. Nah, kemudian saya bilang ke buyer, saya ada mitra bisnis dengan PTB, PTC, PTD, PTE. Dan buyer bilang oke, nggak masalah. Nah, itu kita bisa ngambil dari produk PT B, C, D, E sekaligus sertifikasinya. Jadi nanti yang ekspor atas nama si PT B, C, D, E ini. Apakah masih bingung ya? iya bingung karena sebelumnya saya ikutan Zoom meeting, saya lupa siapa. Nah, Uh, itu infonya bisa. Jadi kita menawarkan dari PT kita, kemudian, terus sertifikatnya sertifikat dari supplier itu bisa memungkinkan. oh bisa memang Kak, bisa. Kalau hanya terbatas menawarkan seperti itu bisa memang. Jadi misalkan kita PTA, kemudian kita menawarkan diri kalau misalkan si kita punya produk A, B, C, D, E. Nah, kemudian kita ambil produknya ini dari supplier B. Karena supplier B ini sudah punya segala sertifikasinya, kita pinjem. Kita ada negosiasi tertentu dengan supplier B. Dan si supplier B itu tidak keberatan. Nah, yang jadi masalah adalah nanti di eksportirnya itu bukan atas nama perusahaan kita, tapi perusahaan kita yang komunikasi dengan buyer, yang introduction dengan buyer itu atas nama perusahaan kita, tapi yang tercantum di dalam PEB, di dalam eh, NPE itu biasanya atas nama si perusahaan si supplier kita. Jadi atau bisa cara kedua. Cara kedua adalah kita mencantumkan diri sebagai distributor. Itu bisa kalau seperti itu. Terutama bagi yang sudah bermerek itu bisa. Jadi kita ngambil produk dari PTA, kemudian kita mencantumkan diri bahwa si kita sebagai distributornya dan dia manufakturnya, itu bisa aja terjadi. Tapi saya rasa itu akan sangat beresiko. Pasti buyer juga nggak mau, karena saya juga pernah gini. Saya punya produk gula merah contoh. Saya belum punya halal pada waktu itu, belum punya halal produk. Kemudian saya bilang ke supplier saya, pinjem halalnya dong. Pinjem halalnya, kata saya kan. Kemudian, oke, nggak masalah, kata si supplier saya. Oke, nggak masalah, ini halalnya. Kemudian saya daftarkan atas nama perusahaan saya, itu di PEB bisa, tapi buyer yang nolak. Ini kok gimana kamu? Ini perusahaan eksportirnya namanya A, sertifikasinya namanya B. Nggak jelas kamu ini. Dimarahin saya. Urus dulu. Jadi saya harus urus itu secara linear agar mengurangi seperti itu permasalahan-permasalahan yang teknis seperti itu, Kak. Jadi kalau misalkan kita mau ekspor, ya udah pakai perusahaan kita, sertifikat kita, atau perusahaan supplier, sertifikat supplier itu jauh lebih aman. Tapi kalau sebagian ini
akan sangat sulit untuk diterima ya oleh terutama oleh buyer ya. Kalau oleh PEB, oleh instansi-instansi tentang pengapalan, kemudian di sana diterima pasti diterima. Tapi buyer kita bisa terima itu atau enggak? Kadang buyer yang nggak bisa terima itu karena ada beberapa persyaratan mungkin yang harus didaftarkan dulu ke BPOM-nya sana dan lain sebagainya. Setelah itu sertifikatnya harus linier dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa kondisi yang seperti itu, Kak. Berarti kalau misalnya runutan kayak gitu, sebenarnya kita nggak usah bikin PT dong ya. Iya, Berarti bisa juga. ya ya Tapi kita ngomong sama, ya kita approach aja ke supplier-supplier, kita mau jadi apa, export sellernya mereka, iya, jadi atas nama mereka ya nanti kita dapat fee. iya, Tapi betul. waktu saya sebelum bangun PT, kan saat ini saya udah ada PT. Iya. Jadi sebelum itu kan edukasi-edukasi itu tuh kita udah belajar dulu lah Hmm, secara gamblang. iya, iya. Nah, yang saya dapetin ya sebelum lu ekspor ya lu harus bangun PT dulu. Nah, makanya Hmm, kemarin bangun PT. iya. Tapi baru denger ilmu ini Tapi baik itu, sekarang. Kak. Itu baik untuk pengembangan usaha. Kita kan nggak selamanya jadi export sales. Kita pasti ada pengembangan-pengembangan usaha yang cepat. Mungkin 1-2 tahun. Jadi seperti saya gini. Saya cerita ke diri saya ya, karena saya cuma bisa cerita itu. Saya sama partner saya. Saya kan awalnya trader. Kemudian saya berdua sama teman saya. Apa nih yang bisa mengikat kita nih biar kita nggak gelandang gelundung gitu kan. Oke, kita bikin PT aja biar kita serius nih, sekalian nyebur. Saya bilang oke, kita bikin PT. Kita udah ada PT-nya, kita bikin PT. Kemudian setelah kita bikin PT, negosiasi, terus kemudian kita datang ke supplier bolehkan, tapi kita bilang ke buyer, ternyata buyer tidak membolehkan. Akhirnya PT kita nggak pakai dulu. Kita pakai atas nama si supplier kita. 1 kali, 2 kali ekspor berjalan dengan lancar. Tentu manusia kan nggak ada habisnya ya, nggak ada puasnya ya. Kita pengen ini lagi, pengen itu lagi. Nah, dalam pengembangan bisnis itu, nah kita butuh yang namanya badan usaha baik PT, CV, sehingga kita bisa, contoh yang paling singkat adalah kita menarik beberapa produksi ke manufaktur kita. Jadi kita bikin produksi sendiri. Kita tarik sebagian karena di beberapa kasus banyak sekali komplain kepada kita dari buyer kita tentang kualitas produk itu. Kan kita kan nggak mungkin ya tiap kali kirim dikomplain terus. Kan kita malu ya. Meskipun kita sudah udah liatin tuh prosesnya, tetap kan kalau kita nggak produksi sendiri ada yang miss, ini miss. Nah, itu kan dikomplain terus. Kan kita malu juga kan dikomplain. Nah, akhirnya sebagian kita tarik produksi untuk menyelesaikan masalah-masalah di lapangan. Akhirnya kita bisa minimalisir komplain, kita bisa bisa minimalisir defect karena kita kerja sendiri diawasi 24 jam. Jadi jauh lebih baik kepada pengembangan usaha saya. Jadi kurang lebih seperti itu. Meskipun kita sudah buat PT, jangan menyesal karena itu pasti berguna, mungkin nggak sekarang, tapi mungkin 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Oke? Amin Kak, thank you Kak. Iya, siap. Yang penting apa yang diminta bayar itu yang kita kerjakan ya. Bayarnya bilang, oke bisa. Ya udah berarti kita nggak linear nggak apa-apa. Jadi eksportirnya atas nama kita di PEB, NPE, kemudian dokumen-dokumen lain itu, kemudian eh, sertifikat yang melekat pada produknya milik supplier, ya nggak apa-apa kalau bayarnya bisa. Tapi kalau yang saya temuin selama ini
Buyer rata-rata nggak bisa, mintanya linear. Harus siapa yang kirim, sertifikasinya harus atas nama dia semua. Kalau saya seperti itu ya. Mulai dari PEB, NPE, COO, kemudian karantina, halal, kemudian COE, COO, dan lain sebagainya itu atas nama perusahaan kita. Itu kalau yang dari pengalaman saya pribadi ya. Jadi memang harus jujur ya Kak, maksudnya memang dari awal kita udah open aja, tapi kalau misalnya kita pakai bahasa trading kan kesannya ya pasti harga yang kita tawarin kita up kan, Iya. dan itu kan ditangkap sama si buyer, Mm-mm. ya mendingan gue langsung ke Suppliernya suppliernya. ya. Atau bisa bilang saya punya kesepakatan dagang, itu bisa kerja sama dagang, sorry bukan kesepakatan dagang, kerja sama dagang dengan ini ya, kita layaknya kita anggap aja kita itu perusahaan besar lah, kayaknya kayak Nike lah, kita maklon ke beberapa pabrik tapi brand kita, jadi kita harus punya PD yang seperti itu ya, yang karena jujur pada saat negosiasi itu hal yang menantang ya, pasti buyer meremehkan, pasti menekan kita. Kalau buyer saya itu rata-rata bilangnya gini, kita itu bukan perusahaan kecil Pak, kita udah public company, kita kita udah kita udah 30 tahun dengan Indonesia, ini itu. Jadi itu kata-kata yang nantinya sering digunakan oleh buyer untuk menekan psikologis kita, psikologi negosiasi kita. Jadi ya yang penting kita jujur di awal sehingga kita nggak terjebak ke negosiasi-negosiasi yang bohong-bohong terus gitu kan. Takutnya takutnya kalau 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 saya dan teman saya, kalau saya pribadi dulu justru mau bilang saya produksi, saya manufaktur, tapi kata teman saya, inilah hebatnya kalau berpartner ya. Jangan bohong, bro ya. Kebohongan ditutup kebohongan, ditutup lagi kebohongan, ditutup kebohongan, 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 hancur kita, kata dia kan. Oh ya bener juga ya kata saya kan. Ya udah akhirnya bismillah, kita kita ngomong apa adanya, memang ada yang mundur tapi itu salah satu apa ya, salah satu penyaring juga sih, salah satu penyaring juga. Ternyata yang kerja sama kita itu dia nggak pakai LC, kemudian dia ada DP ya, bersyukur lah pokoknya, ternyata ada hikmahnya juga, eh, jujur seperti itu. Thank you Kak, makasih. Oke, ada ada yang mau diskusi lagi kah atau udah mau berburu takjil nih? Waduh, udah 4:30 ya. Tanya dong Kak. Oke, silahkan. Saya mau tanya yang dasar aja sih Kak. Kebetulan kan gini, bisa nggak sih kira-kira kalau misal saya kan saya masih budak korporat nih. Waduh. Waktu apa sih bisa? Iya. Saya karyawan swasta gitu Kak di perusahaan. Oke. Bisa nggak sih kira-kira saya ngurus semua hal-hal yang apa sih ya, mendedikasikan diri sebagai eksportir Oke. dengan waktu yang saya punya itu, kan otomatis waktu saya lebih minim nih daripada yang lain mungkin Yang lain. ya. Nah, itu aja sih Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Jadi gini, berarti kalau misalkan sadar kelemahannya di waktu, carilah supplier-supplier yang memang udah sustain, udah bagus lah secara produk maupun secara kualitasnya, udah baik. Jangan cari supplier-supplier atau produk-produk yang tricky, kita harus fokus 24 jam di sana. Itu kalau untuk kantoran tidak saya saranin. Tapi carilah produk-produk yang mudah untuk diawasi dan juga suppliernya punya rekam jejak yang bagus. Kemudian yang kedua adalah tantangannya justru di persiapan ekspor. Karena kita harus, misal saya juga dulu kerja,
Sabtu Minggu saya dedikasikan atau saya buat untuk cari supplier, negosiasi ke supplier, ke sana, ke sini, ke situ. Jadi Sabtu Minggu itu benar-benar saya harus luangkan untuk mengurus semuanya di persiapan ekspor ini. Nah, setelah persiapan ekspor ini sudah selesai, berarti tugas saya adalah promosi. Promosi itu bisa dikerjakan sambil sambil saya di kos gitu kan. Waktu itu saya ngantor, pulang, kemudian kita cari buyer atau riset negara tujuan ekspor. Itu kan bisa sambil jalan, bisa sambil jalan. Nah, kemudian kalau ada yang deal, kalau ada yang deal, kita bisa mengurus segala kebutuhan atau dokumen terkait prosedur ekspor ke forwarder. Kita delegasikan ke forwarder. Nah, yang terkait produk kita via produsen kita aja. Pakai sertifikasinya atau dokumen dari produsen kita. Kemudian kita tinggal koneksikan, kita kumpulkan, kita koneksikan, kemudian kita kirimkan ke buyer kita. Sangat sangat memungkinkan orang yang kerja juga ekspor tapi butuh pengorbanan yang luar biasa menurut saya, Mas. Karena saya sendiri akhirnya kan resign waktu itu karena temen juga resign pada waktu itu. Jadi ya perjuangannya pasti lebih capek, tapi ya nggak masalah kan ya, nggak masalah. Jadi ya yang pasti itu persiapan ekspornya harus harus bagus dulu, Mas, harus oke. Dan juga saran dari saya cari produk dan supplier yang sudah sustain, yang sudah oke lah produknya. Rekam jejaknya udah bagus, nggak ada produk-produk defect, banyak produk ini dan lain sebagainya. Jadi intinya bisa-bisa aja, cuma effort Bisa. yang kita keluarkan harus lebih lah dari Iya, yang lain gitu ya. harus. Oke Kak Ari, makasih. Siap. Oke, ada yang Kalau mau. boleh tahu Ya. ini Kak Ari, maksudnya Kak Ari awal belajar eksportir sampai benar-benar closing itu butuh Berapa lama? kurun waktu berapa lama gitu. Iya, ini yang paling banyak Awal ditanyain. benar-benar mulai nol. Dari benar-benar nol nih gitu. Oke. Kita kan ini maksudnya ya biar jadi motivasi buat kita sendiri, semua anggota yang di sini ya, semua member di sini gitu. Oke. Ya, jadi gini. Tapi saya disclaimer dulu di awal. Ini jangan dijadikan jangan dijadikan kayak semangat yang patah oleh kata-kata saya ya. Karena ini kan pengalaman pribadi saya. Saya berharap teman-teman di sini itu jauh lebih cepat daripada saya prosesnya. Kenapa saya bikin program seperti ini 2 bulan 5 bulan seperti ini agar teman-teman bisa jauh lebih cepat dan fokus dalam prosesnya. Sekali lagi ini tidak mematikan semangat atau mengendorkan semangat kalian. Jadi saya belajar itu dari kuliah. Belajar ekspor impor. Awalnya saya impor karena saya reseller produk. Setiap kali saya ada produk, kenapa kok ini made in China, made in China. Akhirnya saya belajar tentang impor. Jalan-jalan impor, kemudian setelah itu kan kita ikut beberapa pelatihan tentang ekspor dan impor. Yang saya targetkan sih impor aja, tapi kan nggak ada yang impor doang. Kebanyakan ekspor dan impor. Nah, kemudian di pelatihan ini saya ngelihat bahwa orang-orang yang impor itu kayak duit, which is, itu nggak salah. Tapi kalau saya ngobrol dengan eksportir, dia itu ada mata yang berbeda. Kalau menurut saya ketika ngobrol ya, matanya itu berbeda. Ada semangat, ada rasa pengorbanan, ada rasa ikhlas, ada banyak deh. Jadi saya lihat dari matanya itu kayak mereka benar-benar semangat gitu lah untuk membantu gitu. Nah, akhirnya saya pindah haluan ke ekspor.
dari belajar aja, saya belajar nih, ikut workshop, ikut pameran, baik yang ratusan ribu sampai yang saya pernah ikut workshop itu 3 hari 5 juta. 3 hari 5 juta. Saya ngumpulinnya setengah mati dipakai buat 3 hari. Ya kalau total saya kurang lebih ya untuk ikut ekspor impor itu pelatihan kurang lebih di 20 sampai 30 juta. Itu belum akomodasi, belum apa namanya ya, belum penginapan, belum transportasi dan belum makan juga, kehidupan sehari-hari itu belum di sana. Jadi saya belajarnya sendiri itu kurang lebih 2 tahun. Terakhir saya 2019 belajar. Setelah itu saya bilang cukup deh, kayaknya saya jadi ahlul seminar, ahlul workshop, harus benar-benar serius nih ngejalaninnya. Nah, dari saya serius ngejalanin, kemudian persiapan ekspor, dan juga sampai deal, cari buyer, ikut pameran, dan lain sebagainya, itu butuh waktu 10 bulan. 10 bulan itu baru deal. Jadi saya kesana kesini supplier, kemudian cari buyernya, nyiapin produknya, foto produk, bikin website, kemudian bikin company profile, kemudian nyari data buyer, ikut market information di ITPC atau seperdagangan, kemudian sampai pameran, sampai kita berhasil ngundang beberapa buyer yang udah email-emailan dengan kita. Itu kurang lebih 10 bulan. Jadi kurang lebih seperti itu ceritanya. Tapi saya harapkan ya teman-teman itu jauh lebih cepat daripada saya. Saya harapkan itu, benar-benar saya harapkan itu, karena rezeki orang beda-beda. Bisa saja kita prosesnya sama tapi rezekinya beda. Bisa aja saya 10 bulan, kalian semua di sini cukup 3 bulan. Amin. Jadi kurang lebih kayak gitu, Mas. Amin. Iya, saya beberapa udah lihat di video YouTube-nya Kak Ari juga sih. Oke, ada yang mau diskusi lebih lanjut? Udah berkurang 30% pesertanya. Kayaknya berburu takjil nih, udah mau buka. Kalau memang tidak ada, ini saya tutup. Jadi kita ketemu di minggu depan. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan agar teman-teman bisa bisa bertumbuh dan berkembang setiap minggunya. Kayak tagline ekspor kampus ini, bertumbuh dan berkembang setiap minggunya. Jangan khawatir kalian sekarang nggak ngerti atau belum ada gambaran tentang proses dan prosedur ekspor, tapi saya yakinkan ke teman-teman semua, ketika misal teman-teman sudah melewati minggu ke minggunya, saya 80% atau 70-80% teman-teman pasti paham atau pasti lebih siap untuk menjadi eksportir setelah dari ekspor kampus ini. Oke, sepertinya juga tidak ada pertanyaan ataupun diskusi yang ingin didiskusikan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir di meeting kali ini. Kita ketemu di meeting selanjutnya minggu depan. Sampai jumpa di meeting selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Makasih. Terima kasih.